Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Baik, malam ini kita bicara, saudara kekasih, pada bagian yang kedua. Pada bagian yang kedua, apa tema kita, saudara? Bolehkah kita meminta yang besar? Jawabannya apa? Boleh, asal berani memintanya. Boleh? Yes. Saudaraku yang kekasih, persediaan Bapa tidak akan pernah habis sementara umur kita akan habis. Umur Anda akan habis, umur saya akan habis. Tetapi penyediaannya akan terus berlangsung sampai selama-lamanya. Persediaan Tuhan sama dengan keberadaan Tuhan. Katakan demikian. Katakan, persediaan Tuhan sama dengan keberadaan Tuhan. Kapan Tuhan bisa habis? Kapan penyediaan saudara akan habis? Tidak akan pernah habis. Karena penyediaan kita sama dengan keberadaan Tuhan. The existence of God is our provision. Haleluya. Nah, saudara yang kasih, ada ayat yang sangat dahsyat, luar biasa dalam Yosua 13 ayat 1. Setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau telah tua dan lanjut umurmu, dan dari negeri ini masih amat banyak yang belum kamu duduki. Dari negeri ini masih amat banyak yang belum kamu duduki. Haleluya. Saudara lihat, Yosua sampai sudah tua, kata Tuhan tua, lanjut usia. Tapi Yosua yang menerima janji itu, dan saudara tahu Tuhan berjanji kepada Yosua, setiap telapak kaki kemanapun kamu pergi, di tempat itu adalah milik kamu. Dan saudara yang kasih, Tuhan bilang kepada Yosua, Yosua, engkau sudah tua dan lanjut umurmu, sementara masih amat banyak tanah. Tanah itu adalah berkat-berkat. Tanah itulah jawaban-jawaban doa. Tanah itulah warisan-warisan. Tanah itulah material yang Tuhan siapkan. Tanah itulah pewahyuan-pewahyuan yang Tuhan sudah siapkan. Masih amat banyak. Katakan masih amat banyak. Haleluya, amen. Roma pasal yang ke-8 ayat 32 berkata, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengurniakan segala sesuatu? Bagaimana mungkin ia tidak mengurniakan berapa banyak? Segala sesuatu. Everything. Apa saja. Pakai tangan ini. Apa saja. Apa saja dia karuniakan kepada saya. Come on. Saudara yang kasih, jangan takut kehabisan stok di surga, saudara yang kasih. Masih amat banyak jawaban, hikmat, pengetahuan, solusi, pencapaian, penghasilan, income, banyak proyek, banyak warisan, hikmat, kekayaan, apapun yang Anda butuhkan, masih terlalu amat banyak. Sementara umurmu akan berakhir. Karena itu saudara kekasih, penyediaan jauh lebih banyak dari selama Anda hidup. Haleluya. Bukan besar pasak daripada tiang, besar tiang daripada pasak. Haleluya. Amen. Masih amat banyak. Pegang dada saudara, katakan, masih amat banyak penyediaan Tuhan bagi saya. Jadi intinya begini, semakin tua rohanimu, semakin dewasa kerohanianmu, engkau tidak punya rasa kekhawatiran sedikit pun dalam hidupmu. Bukan umur, Anda bisa saja 17 tahun, tapi kedewasaanmu tak tergoyahkan. Haleluya. Sementara Anda bisa 81 tahun, keyakinanmu goyah dan mudah keropos.
Jadi saudara yang kasih, luar biasa. Tuhan bilang, masih amat banyak. Katakan masih amat banyak untuk saya. Go! Apa saudara? Hah? Masih banyak? Amat banyak. Siapa yang bilang masih amat banyak? Anda bayangkan. Kalau pikiran kita membayangkan banyak, itu ada batas. Karena pikiran kita sempit. Tapi pikiran Tuhan yang banyak, lebih banyak dari pasir di laut, berkata amat banyak. Dengar saya, berarti penyediaan Tuhan lebih banyak dari pasir di seluruh pantai di lautan ini. Amen. Karena itu bagi orang percaya, jangan pernah khawatir sedikit pun dengan permintaan doa saudara. Saya mau kasih tahu, gantungan-gantungan doa deklarasi saudara itu tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Tuhan tidak gentar dengan permintaan. Bahkan saya minta 150 triliun beroperasi di dalam mulai saya. Terlalu kecil amat. Amen. Masih amat banyak. Tuhan bilang pada saya, John, terlalu amat, masih amat banyak. Yang kau minta itu masih terlalu amat banyak. Lebih suppliernya. Haleluya. Itulah sebabnya saudara kekasih, kalau Anda percaya, maka sebenarnya titik deklarasi doa di kertas itu hanya pembuka, tapi hatimu adalah segala-galanya untuk mempercayai Tuhan. Amen. Masih amat banyak. Paulus konfirmasi lewat Roma 8:32. Bagaimana mungkin ia tidak menggunakan segala? Bagaimana mungkin artinya pasti. Bagaimana mungkin artinya apa? Pasti tidak mungkin. Tapi apa? Yes. Jangan Anda berkecil hati. Jangan pernah berkata, yang penting saya penuhi apa yang diminta oleh TGD, Thanksgiving Day. Tulis, no! Malam ini saya mau kasih tahu kepada saudara. Katakan, bahwa apa yang saya tulis di papan deklarasi terlalu amat kecil. 2, 3, katakan. Amen. Boleh minta apa saja asal Anda berani. Karena Tuhan sudah kasih lampu hijau untuk kita. Amen. Tuhan sudah membuka pintu. Dia sudah kasih tahu amat sangat banyak penyediaannya. Haleluya. Karena itu jangan pernah berhenti meminta kepadanya. Amen. Kasih banyak tanah yang belum diduduki. Masih banyak janji-janji Tuhan. Janji kesehatan, janji kesembuhan, janji kemenangan, janji kelimpahan, janji pertolongan, janji damai sejahtera, sukacita, janji berbagai macam hikmat dalam berbagai macam segala sesuatu aspek area dan arena kehidupan. Haleluya. Jangan engkau takut minta untuk menang dalam setiap arena kehidupan engkau. Dalam setiap arena kehidupanmu ada jaminan kemenangan Tuhan dan jawaban Tuhan. Jangan pakai begini, sudahlah, yang penting beta sakit, asal beta punya penyediaan untuk anak-anak ada. Haleluya. Itu sangat-sangat tidak sesuai. Katakan, saya sehat, anak-anak sehat, keturunan saya juga diberkati. Amin. Jangan mau kecolongan. Katakan, saya tidak mau kecolongan satu arena pun. Katakan. Jangan pernah akui kekurangan dalam dirimu, karena masih banyak jawaban Tuhan untuk menolong engkau. Jangan pernah akui. Katakan, saya tolak kekurangan saya. Sarah yang sudah mandul, tapi dia masih bisa melahirkan. Amin. Usia 20, 30, 40 enggak ada apa. 50 tahun, 50 tahun, 70 tahun, 60 tahun seorang nenek masih bisa mengandung. Haleluya. Jangan batasi Tuhan dengan fisik saudara. Amin. Tuhan bilang kepada Yosua, masih amat banyak. Kita tidak ingin mengetahui sampai di surga, baru tahu bahwa ada lebih banyak warisan yang tersedia untuk kita, bukan? Anda tidak perlu tunggu sampai di surga baru malaikat bawa jalan touring heaven atau heaven touring, tour keliling surga. Tiap kali kelewat lembah yang indah, pemandangan yang bagus, kalau tanya, itu siapa punya? Malaikat bilang, lu punya di dunia. Hah? Lewat lagi saudara kasih rumah yang besar, itu siapa punya? Lu punya? Hah? Kok kenapa di Indonesia atau di dunia beta tinggal di rumah yang RSMPP
PP. Rumah sangat sederhana sekali, mati pung. Kenapa begitu? Jalan lagi. Waktu lihat, ada jantung, ada paru-paru. Itu siapa punya? Lu punya toh? Oh, kenapa? Ya, beda dan paru-paru rusak. Kok kenapa? Kalau dengar lingkungan bilang, memang kotong manusia itu mesti mati. Biar bagaimanapun kotong juga mesti KO. Lu setuju toh? Waktu kumpul meteor mati, lu setuju dong toh? Andia sudah, itu sudah. Dia bisa kembali kok? Sorry, sampai di sini bisa kembali. Atau mau api di sana? Jangan tunggu Anda menyesal sampai di sorga. Baru Anda mulai ditunjukkan semua. Masuk di satu gudang dan semua di situ ada rambut, ada kaki, ada tangan, ada jantung, ada paru-paru, ada kandungan, ada kantung kemih, ada prostat, ada usus di situ, ada tulang-tulang bagian yang lutut-lutut, bagian jari-jari, ujung-ujung semua. Pokoknya di situ komplit gudang situ, ada deretan kuku semua, deretan mata semua. Lalu malaikat bilang, lu lihat itu semua? Weh, baru lihat itu. Di Indonesia itu gudang sembako, main nggak ada gudang mata. Itu siapa punya? Kok lu punya toh? Lu mau minta toh selama ini toh? Andi ya sudah tuh. Kok habis dong bilang jangan terlalu minta, nanti Tuhan Allah bingung. Selamat sesuai. Saudara yang kasih, jangan bilang kiri kanan. Saya tidak mau menyesal masuk ke surga dengan ketiadaan apa-apa. Bilang kiri kanan. Begini-begini saja saudara. Haleluya. Katakan, saya mau menikmati semua untuk saya di bumi ini. 2, 3. Karena masih amat sangat banyak penyediaannya. Amin. Makanya saudara kekasih, kenapa kita awal tahun? Supaya kita membuka iman kita sebesar-besar ini. Sehingga kita menghadapi 31 Desember 22 dengan segala kelimpahan. Karena kita sudah membuka dari awal. Maka menutupnya dengan segala kelimpahan. Bahkan saya mau kasih tahu, tutup tahun 22 ini seperti Anda tarik resleting, tidak mungkin. Kayak dulu saya tutup ini tidak bisa, sekarang sudah mulai bisa, saudara kekasih. Haleluya. Tapi dengar, perutmu boleh turun, tapi berkatmu tidak boleh turun. Darahmu boleh stabil, tapi berkatmu terus naik. Amin. Jangan darah naik, berkat naik, tidak bagus, saudara kekasih. Itu bahaya. Mengetahui berkat-berkat Anda adalah suatu hal, tetapi hal lain lagi untuk benar-benar memilikinya. Inilah yang Tuhan inginkan bagi kita. Kita sebagai penerima dan penikmat. Katakan, saya penerima dan penikmat berkat Allah. Go! Tahu saja tidak cukup. Apa saya katakan? Anda harus menikmatinya. Anda lewat di depan, ada McDonald, tapi Anda tahu Mac dan Donaldnya, tapi Anda belum pernah menikmati. Sayang. Baca Alkitab, tanah limpah dengan susu dan madu, tapi kita menikmati air kuah asam dan cuka asam. Saudara kekasih, di setiap lembah kesulitan, Tuhan telah menyiapkan makanan dan semua kebutuhan utama untuk menopang kita. Ada kata amin? Kata sekarang untuk hari ini adalah jangan puas dengan status quo. Oh, beta ini kan di sekitar, beta ini kan tua-tua di gereja, penatua di sekitar penatua. Beta ini kan sudah lama jadi Kristen. Status quo. Jangan puas dengan status quo. Masih banyak tanah. Seperti Yosua 13 ayat 1 tadi. Masih banyak tanah, janji-janji Tuhan, karunia-karunia Tuhan yang belum pernah kita tahu, Tuhan siapkan untuk kita. Haleluya. Jangan hanya puas dengan mengetahui Injil kasih karunia. Masih banyak lagi warisan dan berkat untuk kita miliki. Payuan-payuan firman Tuhan dan berbagai harta berkat rohani jasmani campur jadi satu. Tersedia hanya untuk saya dan saudara. Orang-orang percaya, pewaris-pewaris, anak-anak Tuhan, putra-putra Tuhan. Efesus 1 ayat 3 memberitahu kepada kita bahwa diberkati di sorga, heavenly places, the all blessing in the heavenly places. Semua berkat di sorga. Coba katakan, semua berkat di sorga. Semua berkat di sorga dalam Efesus 1 itu sama dengan Efesus 6 ayat 12, kata di sorga.
Karena kami tidak bergulat, saya terjemahkan terjemahan yang sedikit lain. Karena kami tidak bergulat melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan kegelapan zaman ini, melawan pasukan roh kejahatan di tempat-tempat surgawi, in heavenly places. Nah, di dalam Efesus 2 ayat 12 dan Efesus 1 ayat 3, heavenly places atau tempat surgawi. Coba katakan, tempat surgawi. Semua berkat itu Tuhan sudah siapkan di tempat surgawi. Dan saudara tahu, peperangan juga ada di tempat surgawi. Artinya apa? Musuh tidak mau kita menikmati semua berkat, sehingga pada waktu kita mau injak kaki di tempat keberkatan, musuh coba untuk menghalangi. Haleluya. Tetapi saudara yang kasih, percayalah, dalam setiap lembah kesulitan ada pintu pengharapan untuk saya dan saudara. Frasa yang sama, kata surga, frasa yang sama itu menunjukkan bahwa kepada kita, tempat yang sama Tuhan berkati, tempat yang sama musuh menyerang kita. Iblis tidak ingin kita diberkati. Setiap tempat atau setiap keadaan yang sukar, yang sulit, saudara yang kasih, Tuhan telah menyiapkan kepada saya dan saudara makanan dan kebutuhan kita. Dia mengubah kesulitanmu menjadi sesuatu yang dapat menolong engkau. Kesulitan adalah tangga-tangga keberhasilan engkau. Amin. Orang yang takut kesulitan, rintangan, dan berbagai macam hal sejenis itu, dengan kata lain dia bilang, cukup saja begini Tuhan, saya tidak mau. Tapi kalau orang katakan, welcome kesulitan, welcome difficulties, welcome trial, problem, welcome berbagai macam kesulitan. Oh, ketika Anda menerima dan menyambut semua persoalan dan kesulitan, maka menunjukkan bahwa Anda siap untuk naik kepada level yang berikut. Haleluya. Karena itu jangan takut pada kesulitan. Kesulitan adalah tangga kesuksesan saya. 2, 3, go, katakan. Amin. Ketika kesulitan datang, ingatlah bahwa Anda dapat mengenakan perlengkapan senjata Allah, perisai iman untuk memadamkan semua panah api yang ditembakkan musuh kepada Anda, dan pedang roh yaitu firman Allah. Haleluya. Perisai iman, pakai. Ketika kesulitan datang, jangan lari dan jangan menjadi pengecut, jangan menyesali nasib dan jangan menuduh begini begitu, jangan. Tapi pakai perisai iman, cabut pedang roh, lawan. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih, di setiap lembah masalah ada pintu pengharapan. Hosea pasal yang kedua ayat 15, ini ayat saya baca. Oh, rasanya saya baru ketemu Alkitab ini. Padahal saya sudah baca Alkitab lebih dari 40 tahun. Tapi saya baru dapat ayat ini. Luar biasa. Hosea 4 ayat yang ke-2 ayat 15. Di terjemahan yang lain, juga di Indonesia sama itu, ada tulis begini. Aku akan memberinya kebun-kebun anggur dari sana. Dan lembah Akor. Akor artinya kesulitan, sebagai pintu harapan. Wow. Dia akan bernyanyi di sana seperti pada masa mudanya, seperti pada hari dia keluar dari tanah Mesir. Terjemahan Indonesia pun sama. Aku akan memberi kepadamu kebun anggurnya dari sana dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Kesukaran adalah pintu pengharapan. Sekali lagi katakan, kesukaran adalah pintu pengharapan. Apa saudara? Tulis di statusmu, status hatimu dan status Facebook, katakan kesukaran adalah pintu pengharapan. Jadi semakin banyak kesukaran, pintu pengharapan semakin terbuka. Dan kabar gembiranya, catat di bawah kakinya adalah pengharapan kita tidak pernah mengecewakan. Pintu pengharapan. Akor artinya kesulitan. Jadi jangan takut kalau Tuhan membawa Anda, kita semua negeri bangsa ini, pemimpin-pemimpin Indonesia, pemimpin Kota Kupang, di mana dalam segala level, pemimpin-pemimpin gereja, pemimpin rumah tangga, pemimpin usaha, dalam bidang apapun, dengar malam hari ini saya sampaikan kepada Anda, kesulitan adalah kesempatan untuk mendapatkan pengharapan yang jauh lebih banyak. Ada orang mulai berdoa, Tuhan hindari kami dari corona, dari corona, dari seroja,
dari double kebinasaan dan kesukaran. Kalau saya berdoa, Tuhan, saya mau menikmati di balik semua kesukaran, kesulitan, karena di dalamnya terbukti bahwa Allahku hidup. Haleluya. Bukan berarti kita minta supaya bencana datang, tidak. Dunia ini penuh dengan berbagai macam kesukaran, kesulitan, lembah rawa payah, saudara kekasih. Tapi dengar, bagimu selalu ada pintu pengharapan. Di mana ada kesukaran, di situ ada pintu pengharapan. Katakan. Karena itu jangan pernah takut kesukaran, karena semakin sukar, semakin terbuka pintu pengharapan. Haleluya. Lembah Akor itu pintu harapan. Masalah di lembah kesukaran, carilah pintu harapan. Selalu ada harapan, selalu ada. Di mana ada kesukaran, selalu ada harapan, saudara kekasih. Ada jalan keluar supaya kebaikan datang mengejar kita. Tadi saya awali katakan bahwa Anda bisa terhindar dari maut, bahaya, kerugian, kegagalan, dan kehancuran, tapi Anda di dalam anugerah Allah tidak dapat menghindari diri dari kebaikan Tuhan. Amin. Kemanapun engkau pergi, Tuhan bombardir engkau dengan kebaikan. Haleluya. Ketika kita menemukan pintu harapan itu, kita akan menemukan pembaruan masa muda kita. Semangat muda mulai muncul. Kita mulai bernyanyi lagi. Kita mulai menemukan musim semi di dalam berbagai macam area dan arena kehidupan kita. Haleluya. Tidak peduli masalah itu datang silih berganti dengan berbagai macam rupa. Tak peduli. Katakan amin. Juga jangan larang, saudara kekasih. Tuhan setia untuk memastikan bahwa saat-saat ujian datang, kesulitan datang, mau mengalahkan kita. Sebaliknya, Tuhan akan menunjukkan jalan keluar, pintu pengharapan untuk saya dan saudara. Haleluya. Yesus sudah melucuti musuh dari semua senjatanya melawan kita. Itu yang saudara mesti tahu. Kenapa kita punya pengharapan? Karena Yesus sudah bekerja untuk saya dan saudara. Setiap nama dalam Alkitab memiliki makna. Kita lihat saudara kekasih, ada beberapa nama-nama yang akan muncul dari pembacaan-pembacaan Alkitab ini. Nah, musuh-musuh yang akan kita hadapi dalam kehidupan kita ini punya nama. Dan setiap musuh yang punya nama itu punya arti. Dan musuh itu datang dengan tujuan menghalangi kita untuk tidak menerima warisan kita. Anda mesti tahu itu. Musuh yang pertama adalah orang Filistin. Dalam Yosua 13 ayat yang kedua, inilah negeri yang masih tersisa seluruh wilayah orang Filistin. Filistin artinya berkubang dalam debu. Orang Filistin, nama orang Filistin berarti berkubang dalam debu. Pada zaman Alkitab, saudara kekasih, ketika seseorang berduka, mengalami kematian, maka mereka untuk mengekspresikan rasa duka sedih yang mendalam, maka mereka mengambil abu atau debu taruh di kepala mereka. Betul ya saudara? Dalam perjanjian lama, itu menunjukkan bahwa mereka dalam keadaan berduka. Orang Filistin adalah gambaran dari penghukuman diri. Self-condemn. Kapanpun kita merasa terhukum, ingatlah bahwa kita tidak ada lagi di bawah penghukuman. Karena Roma 8 ayat 1, di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. Ingat ini baik-baik. Di dalam Kristus tidak ada lagi apa? No condemnation in Christ. Kapan saja Anda rasa bersalah, rasa terhukum, rasa tidak mampu, Anda ingat itu. Jika ada seseorang diserang, ingatlah pertempuran yang terjadi antara Daud dan Goliat, orang Filistin. Nama Goliat berarti ditelanjangi, sedangkan nama Daud artinya kekasih. Goliat artinya apa saudara? Telanjangi. Daud artinya apa? Kekasih. Tahukah Anda siapa kekasih Tuhan? Saya dan saudara kekasih Tuhan. Lihat. Daud itu bukan tipe-tipe nama jadul zaman dulu, saudara kekasih. Sehingga sekarang saya belum pernah menyerahkan anak nama Daud, saudara. Jarang, saudara kekasih. Kan mungkin orang pada Daud itu artinya apa, saudara? Kekasih.
Boleh lihat artinya apa? Apa? Nah, itu. Ditelanjangi, gue lihat ya. Atau diasingkan. Di dalam Kolose pasal yang kedua ayat 15, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Kata melucuti, ketika Yesus pergi ke kayu salib atas nama kita, kematiannya melucuti iblis dari semua senjata yang bisa dia gunakan untuk melawan kita. Amin. Hari ini saudara kekasih, ketika kita melihat iblis dilucuti, dirampas dari setiap senjata yang dia miliki untuk melawan kita, kita harus tertawa. Haleluya. Tertawa kepada iblis, saudara. Tertawa kepada iblis. Amin. Apa, saudara? Tugas kita kepada iblis adalah apa? Tertawa. Hahaha. Tertawa dalam masa depanmu, saudara. Tertawa dalam masa depanmu. Hahaha. Tertawa terhadap musuh yang menggoda engkau, mengintimidasi engkau. Oh, nanti kalau engkau sakit, nanti kalau engkau kalah, nanti kalau engkau kehilangan ini, kehilangan itu, nanti kalau engkau ini. Tertawa. Tertawanya bagaimana? Amin. Saya mendengar tertawanya iblis untuk melecehkan, tertawanya Filci untuk melecehkan iblis. Bagaimana bunyinya? Gimana nya? Hahaha. Saudara kan, kita nyata karena iblis sudah dilucuti, sudah ditelanjangi, sudah dilumpuhkan. Yang tersisa dari iblis adalah penipuan. Satu Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dia singa yang jahat, singa yang mengaum. Yesus singa dari Yehuda, berbeda saudara kekasih. Singa yang mengaum adalah kejahat atau penjahat, singa dari Yehuda adalah pahlawan kasih dan kebenaran. Nah saudara, self penghukuman ini kerjanya halus begini. Lu ini sama ke Maurice Cerullo, sama ke Billy Graham almarhum, lu sama ke Benny Hinn, lu sama ke Pastor Eddie Leo, lu sama ke Pastor Samiton, lu sama seperti pastor-pastor yang lain, Pak Gilbert Lumondong atau Pak Robin Adi. Lu ini ada apa? Lu jangan terlalu minta lebe-lebe. Sehingga apa? Ketika kita mau minta sesuatu, orang Eddie Leo muncul, JPF muncul, Samiton muncul, Pastor Margaret muncul, Billy Graham almarhum muncul, saudara kekasih, semua orang, Renat Boke muncul, semua majelis gereja tidak muncul, yang muncul ya orang-orang besar semua, Council tidak muncul, saudara, muncul. Lalu akibatnya Tuhan, biar Supermi dan Kanji saja baik Tuhan, yang penting tolak rasa lapar, walaupun kurang gizi. Ini bukan saudara, cuman saya mau kasih tahu perasaan yang seringkali mengancam kita, menghukum kita seolah-olah kalau kita mau minta 150 triliun itu lu gila barangkali. Lu pun nenek moyang tuh siapa kalau minta 50 triliun? Hah? Saya punya nenek moyang namanya Yesus Kristus Tuhan. Hah? Supaya kau tahu, saya mau kasih tahu. Hah? Amen. Yang seringkali self condemnation ini saudara yang kasih kata orang. Makanya saudara, saya mau kasih tahu saudara, kita yang sudah lahir baru, ukur-ukur kalau ingatkan kesalahan orang lain. Apa saya bilang saudara? Itu istri tolong ukur kalau ingat kesalahan suami. Itu suami, lu juga jangan terlalu cerewet kalau istrinya omong 3, jangan lu 13. Ukur-ukur, kenapa? Orang tua ukur-ukur untuk kasih tahu kesalahan anak. Minta narasi yang lain. Ukur, kenapa? Pendeta mesti ukur-ukur kasih tahu jemaat. Makanya saya selalu kasih tahu kepada Anda, di dalam jemaat ini tidak ada yang tidak tahu, tidak bisa, tidak ada. Hujan sekalipun. Kalau Jepang itu, saudara yang kasih, Jepang tidak kenal hujan. Lalu berhenti kerja, itu tidak ada. 1 detik pun Jepang tidak pernah berhenti kerja karena hujan. Padahal mereka punya agama Shinto. Berbeda dengan agama kita. Katanya kita punya tahan hujan. Bahkan hujan air diganti hujan batu. Rasa tidak mampu ini adalah penyemaran dari self condemnation. Filistin masuk dengan rasa tidak mampu meminta yang besar, rasa tidak mampu menerima yang besar, rasa tidak mampu untuk menikmati sesuatu yang happy-happy, yang enjoy, yang jauh lebih baik.
Sehingga apa? Kita toleransi dengan Injil sosial yang disebarkan oleh media sosial. Lewat mulut-mulut sosial di sekitar kita yang selalu berkata, udahlah selamat itu udah cukup. Masa saudara udah cukup yang melebeh. Padahal Tuhan bilang masih amat apa? Banyak. Itu self-condemnation. Perasaan Filistin itu. Sehingga saudara yang kasih, bahkan saudara yang kasih, ada orang tegur, hei jangan berdoa begitu, salah. Saya sudah bertobat 30 tahun saja tidak minta. Lu baru bertobat, lu minta begitu, salah. Yang salah siapa? Di situ yang salah. Karena seolah-olah kita berdoa itu supaya orang lain mendengar dan menjawab. Jadi akhirnya kita merasa kita narasumber penjawab doa. Hei papa dan mama, izinkan anakmu berdoa. Kadang-kadang Tuhan saya mau jadi pilot. Bapak bawa oto sesentau lebih minta jadi pilot lagi. Loh, kan dia minta kepada Bapak di surga. Tapi Bapak merasa narasumber. Nanti beta yang kasih sekolah dia. Itu adalah roh Filistin yang menganiaya dirimu dan anakmu. Tiap habis semester orang tua mau kumpul. Ingat, lu mau sekolah di mana lu ukur-ukur Lu kalau sama Muhammadiyah, SMA Kristen pembelakang Kalau lu kursus sudah, lu kursus saja ya. No. Jangan pernah izinkan Filistin menganiaya saudara, amin. Katakan saya sudah bebas. Karena dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. Bebas meminta, apa saudara? Bebas minta. Minta saja, kalau Anda tidak berani, Anda tidak mungkin menikmati. Karena enjoy life is start from asking your inheritance. Menikmati hidup itu diawali dari meminta dan mengambil warisan Anda. Iblis tahu saudara yang kasih, semua yang dia bisa buat kepada kita itu sudah dikalahkan oleh setan, oleh Yesus. Sehingga setan, iblis ini, dia berusaha untuk menipu kita. Menipu kita dengan mengintimidasi kita. Dan saudara tahu, tipuan setan yang akan diberikan kepada kita adalah menggunakan diri kita sendiri. Karena kalau dia omong dari luar, kamu mati, kita bilang, saya tidak akan mati. Amin saudara. Kamu penyakit turunan. No, saya sudah sembuh oleh bilur Yesus. Kamu akan kekurangan. Oh tidak, burung di udara Tuhan pelihara, apalagi saya. Kamu perjalananmu akan turun dan ke lembah dan kematian. Engkau berkata, tidak, di lembah kekelaman sekalipun Tuhan ada, dan perjalananku tambah hari tambah terang hingga rembang tengah hari. Setan tahu kalau dia kasih dari luar itu, kita selalu berkemenangan. Sekarang setan rubah haluan. Caranya apa? Setan kasih mulut kita yang berkata-kata. Karena setan tahu, Amsal 18 ayat 21, mati dan hidup, siapa suka menggemakannya? Nah, setannya lempar batu. Lempar batu gini, baru dia balik. Ada satu orang sudah emosi, saudara yang kasih. Tiap kali lempar batu, dia pikir di pengkawannya lempar orang lain. Dia pihak sini, pok, lu lempar batu. Kok lempar apa? Padahal temannya tertawa di samping sana setengah mati karena dia dibully oleh kawan yang lain. Saudara tahu, setan punya cara begitu. Lempar batu, sembunyi tangan. Dengan apa? Umpan lalu gitu. Umpan kasih perasaan. Jangan. Begini kan daerah jantung tuh. Wih mamai, suami mamai, dan sampai semua pulang nih. Aduh, lu jangan pulang dulu. Lu di pengharapan. Nah, setan bilang 1-0. Pengharapan dia bukan lagi Tuhan Yesus, tapi dia lihat. Oh, malaikat lu lihat toh? Itu lu pun jemaat toh? Lu pun jemaat bilang apa? Dia pun suami pengharapan toh? Malaikat tak dulu bagian saya sudah. Mau bilang apa lah? Kok siapa yang menggema? Dia. Makanya Yesus bilang, jangan engkau khawatir dan berkata, khawatir boleh, takut boleh, terintimidasi boleh, tapi jangan ungkapkan, jangan ekspresikan, apalagi main drama. Khawatir. Pakai baju tulis apa? Khawatir. Bandol juga khawatir. Multimedia juga merek apa? Khawatir. No, saudara kasih. Bukan khawatir, khawatir. Nah, setan tahu ini, saudara kasih, sehingga dikasih kita dan mudah bukan? Kalau lawan dari luar kan gampang toh, tapi kalau kasih dari dalamnya,
Wih, dia kok, wah ini tender belum menang. Ini diharapkan orang janji ini kok tidak datang, belum bawa. Aduh, gimana nih? Aduh, uang tinggal menipis. Gimana? Akhirnya saudara kita otak mulai jalan. Begitu dapat berkat, lupa perpuluhan. Setan, nah, bagus toh. Zaman aku bagus toh. Akibatnya setan menggunakan perasaan kita yang khawatir, yang takut, sehingga kita menyanyi itu dahsyat hebat. Maksudnya jemaat di lain, bukan di sini, saudara ya. Saya hanya uraikan saja supaya saudara belajar. Kita menyanyi itu hebat, dahsyat, luar biasa, tapi khawatirnya juga tidak tanggung-tanggung, saudara yang kasih. Kenapa? Karena dia tahu mulut ini adalah hak kita. Haleluya. Haleluya. Mulai malam ini tetapkan bahwa perasaan negatif jangan pernah diungkapkan. Karena kalau engkau rasa negatif saja, orang lihat matamu susah tahu. Apalagi kalau dosen, lu belum tahu beta semua mati. Itu lebih parah. Jangan pernah ungkapkan. Apalagi kasih naik status. Siapakah aku ini? Hidup hanya sebatang kara. Siapa yang mau beta? Namarsu. Pakai bahasa daerah. Lalu orang cari-cari itu bahasa, itu artinya apa? Dia lagi cari siapa yang akan dia nikahi atau menikahi. No way. Itu pembuat Facebook itu dia merasa berdosa. Kenapa? Dia bermaksud untuk ungkapkan kepahlawanan, tapi banyak yang stres, gelisah, ditaruh taruh di situ galau. Sampai pendiri Facebook bilang, Tuhan ampunilah kalian orang Kristen, karena saya tidak bermaksud begitu. Kenapa kau suruh rubah putih di atas merah di bawah? Atau merah di atas putih di bawah? Kenapa begitu? Kenapa begitu? Karena apa? Setan tahu kalau mulut kita yang ngomong, kita yang nikmati sendiri. Karena itu saudara yang kasih, Alkitab berkata dalam 2 Korintus 3:18, kita mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan wajah yang masih terselubung. Loh, saudara perhatikan di sini. Karena masih terselubung, maka kita belum tahu keadaan kita. Nah, karena belum tahu keadaanmu, kenapa kamu mau sok-sok tentukan nasibmu? Bahwa saya tidak bisa begini lagi, saya sudah parah, ekonomi saya tidak bisa berkembang, hidup saya sudah begini, keluarga tidak bisa lagi, pernikahan sudah payah. No, jabatan sudah hilang. No, umur sudah bertambah. No, jangan pernah vonis, karena keadaanmu di dalam kemuliaan, diproses menuju kepada kemuliaan. 2 Korintus 3:18 tadi berkata. Karena itu perbuatan baik kita penting, tapi itu hanya dapat terjadi karena kita memandang kepada Yesus. Saudaraku yang kasih, orang Gesur yang kedua, musuh orang Israel adalah Gesur. Di dalam Yosua 13 ayat 2, inilah negeri yang tertinggal segenap wilayah orang Filistin dan seluruh negeri orang Gesur. Gesur berarti pelihat yang bangga. Orang Gesur adalah gambaran dari kebanggaan. Orang yang bangga melihat orang lain dan dia berpikir dia atau mereka lebih hebat dari mereka. Mereka lebih hebat dari mereka. Dia lebih hebat dari mereka. Bangga bahwa dia lebih hebat. Begitu Anda merasa Anda lebih rohani dari orang lain, itulah Gesur, saudara yang kasih. Gesur artinya kebanggaan. Kebanggaan merupakan hasil dari pekerjaan diri sendiri. Ya. Dari sisi di mana kita memandang dari diri kita sendiri. Kita melihat bagaimana berbagai macam keadaan-keadaan yang kadang-kadang membuat kita, saudara kekasih. Nah, bagi Yosua, saudara kekasih, ada banyak kota yang dia belum duduki. Ada banyak kota yang dia belum duduki. Kalau hanya melihat sisi buruk dan kekurangan yang ada pada kita saja, atau pada bagian yang lain, maka kita tidak bisa mendapatkan hal-hal yang Tuhan inginkan bagi kita. Karena itu saudara, ada banyak yang Yosua belum dapatkan di usia tuanya. Karena itu jangan biarkan penghukuman, yaitu orang Filistin, dan jangan biarkan kesombongan menahan kita. Kebanggaan, bos, yang penting saya sudah dapat ini sudah cukup. Jangan, saudara kekasih. Alkitab menerangkan kepada kita bahwa ketika kita mulai membanding-bandingkan kepada orang lain,
maka kita akan berhenti mendapatkan apa yang Tuhan sudah siapkan bagi. Kenapa? Karena ukurannya orang lain. Tapi kalau Anda membandingkan dirimu dengan janji Tuhan, Anda akan terus maju. Haleluya. Itu yang dimaksud. Jadi jangan pernah izinkan kebanggaan yang datang dari usaha. Semua yang terjadi hari ini dalam saya dan saudara hanya satu, anugerah dan kebaikan semata-mata. Kalau Anda sehat dan kuat hari ini, bisa berdoa puasa 16 tahun, yang ke-16 tahun ini, semuanya karena anugerah Tuhan. Ada kata amin yang luar biasa? Yes. Itu semua karena kebanggaan. Kita tidak punya, katakan, saya tidak punya alasan untuk kebanggaan diri sendiri. 2, 3. Kita merasa bersyukur melalui kita orang lain diberkati, amin. Melalui kita orang belajar sesuatu. Syukur berbeda dengan kebanggaan pribadi. Musuh yang berikut adalah Sihor dan Mesir. Yosua 13 ayat yang ketiga, mulai dari sungai Sikor di sebelah timur Mesir sampai di daerah Ekron ke utara, semuanya itu terhitung tanah orang Kanaan. Ada 5 raja kota Filistin, yakni Gaza, Asdod, di Askelon, di Gad, dan di Ekron, dan orang Awi. Sihor, nama Sihor berarti kegelapan. Mesir artinya Misraim dalam bahasa Ibrani, yang berarti selat ganda atau tekanan ganda. Oke? Ketika kita menggabungkan kata Sihor dan Mesir, kita akan mendapatkan kegelapan stres ganda. Nah, saudara yang kasih, banyak orang mati karena stres ganda. Saudara katakan, saya tolak stres ganda dalam hidup saya. Katakan. Ya. Itu sudah gelap lagi, stres lagi, dan membuat banyak orang. Penelitian menunjukkan bahwa banyak orang stres, dan akibat dari stres ini faktor kunci di balik banyak penyakit yang mendatangkan kematian gara-gara stres. Jangan biarkan tipu muslihat musuh berupa penghukuman diri, kesombongan atau tekanan menghentikan kita untuk memiliki tanah perjanjian, visi, impian dan janji Allah yang Tuhan berikan kepada kita. Katakan amin. Jangan pernah biarkan itu semua. Merasa tidak mampu, merasa tidak layak, baru sedikit bisa sudah atau dapat ini mulai banget. No, kita mulai datang. Dan saya tidak izinkan stres. Jangan pernah izinkan. Anda boleh makan dengan sayur saja. Mungkin makan sayur saja sekarang, puji Tuhan. Tapi nanti di bulan lewat ini, saudara, setelah bulan ini, Anda hanya sayur saja. Mungkin yang biasa atau keadaan-keadaan masih biasa. Jangan pernah, saudara yang kasih, berkata, aduh saya tidak seperti yang nikmati. Dengar, saudara yang kasih, stres itu bisa datang pada orang yang hidup mewah sekalipun, atau yang serba ada. Jadi saudara yang kasih, stres tidak kenal siapa saja. Lalu orang yang tidak ada apa-apa, oh, mereka sudah tidak kenal stres lagi. Mereka sudah terbiasa. Jadi ada atau tidak ada, hebat atau tidak, dalam pengertian punya semua segala-galanya dan punya satu dua, semuanya itu Anda akan diperhadapkan dengan musuh yang namanya Sihor ini, saudara yang stres. Tapi dengar, saudara yang kasih, orang yang tahu bahwa Tuhan menyiapkan yang amat sangat banyak, stres akan lewat. Stres, katakan, stres boleh ada, tapi tidak boleh kuasai saya. Stres hanya mengingatkan Anda bahwa masih ada Tuhan yang hidup. Cukup sampai di situ. Amin. Stres tidak boleh membawa Anda untuk mengidap penyakit-penyakit lainnya. Stres hanya cukup mengingatkan saya bahwa ada sukacita yang melimpah sudah ada dalam Roh Kudus untuk saya. Kesulitanmu akan menguatkanmu, bukan menghabisimu. Yang setuju katakan yes. Kesulitan tidak pernah membunuh saya. Katakan demikian. Kesulitan tidak pernah menghancurkan saya. Go. Kesulitan tidak pernah menggagalkan saya. Go. Ya. Jadi kesulitan tidak pernah membunuh Anda, menghabiskan Anda, tidak pernah menggagalkan Anda, dan tidak pernah membunuh semua, membuyarkan impian-impian Anda. Semakin ada kesulitan, ada pintu-pintu pengharapan. Haleluya. Di dalam Yosua 14 ayat 10 dan 11, saudara yang kasih, ini luar biasa. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Ini Kaleb yang berkata,
Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan semua orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Dari usia 40 sampai sekarang sudah berapa? 85 tahun. Ayat 11. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Wow, ada perbedaan saudara kasih dengan Yosua. Kaleb di usianya yang ke-85 tahun dikatakan aku kuat hari ini. Jadi kekuatan untuk berperang, keluar masuk, menduduki daerah-daerah tanah perjanjian. Kaleb dengan sepenuhnya rasanya dia ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Seperti yang ditulis dalam Yosua 14 ayat yang ke-8. Dia memiliki iman, percaya bahwa dia dan keluarganya akan memasuki tanah perjanjian. Haleluya. Saudara juga percaya, amin? Pada usia yang ke-85 tahun, tidak ada penurunan energi sedikit pun. Perubahan-perubahan, tanda-tanda ketuaan pun tidak ada padanya. Dalam Alkitab tidak ditemukan bahwa Tuhan memberitahu Kaleb bahwa dia sudah tua. Walaupun Tuhan memberitahu kepada Yosua pasal 13 ayat 1 bahwa Tuhan bilang, Yosua, engkau sudah tua dan lanjut umur. Tuhan menempatkan Kaleb dan Yosua untuk berdampingan agar kita dapat melihat kontras antara kedua orang ini. Mereka adalah dua orang dari 10 mata-mata. Haleluya. Mereka orang-orang yang disuruh untuk mematai tanah perjanjian yang Tuhan berikan itu. Nah, saudaraku yang kekasih, di mana Bilangan 14 ayat yang ke-7 berkata, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Nah, saudaraku yang kasih, heran, tapi itulah yang terjadi. Tuhan bilang kepada Yosua, kamu sudah usia dan lanjut umur, sudah tua dan lanjut umur. Tuhan tidak bilang apa-apa kepada Kaleb. Sekarang Anda bisa padukan dua ini. Dari 12 yang tersisa, 10 mundur, 2 adalah Yosua dan Kaleb. Perpaduan Yosua dan Kaleb ini dapat Anda terapkan dalam hidup saudara. Haleluya, amin. Jadi saudara yang kasih, Yosua menggambarkan orang-orang yang mengalami penyediaan tanpa batas sampai hari tua dan hari kematiannya, bilanglah begitu. Tapi Kaleb gambaran orang-orang yang terus mengambil, yang apa saudara? Yang terus mengambil. Selama ada napas dalam badanmu, jangan berhenti mengambil. Haleluya. Walaupun usiamu mau 80, jangan pernah berhenti mengambil. Dan jangan pernah berkata, sudah cukup, biar cucu yang maju. Tidak, cucu Cece dan Oma Oyang, Opa Oyang berjalan bersama-sama menyelesaikan rencana Allah. Supaya dunia berkata, sungguh keluarga orang yang mengasihi Tuhan, dahsyat luar biasa, ajaib, terpujilah nama Tuhan. Dua pribadi ini bukan bertawan tantangan kontras, tapi Anda boleh ambil. Haleluya. Katakan, Yosua dan Kaleb adalah gaya hidup saya. Dalam firman Tuhan kita akan menemukan dan kita sedang menemukan jawaban atas setiap hal yang kita alami. Semua buku di dunia ini tidak dapat dibandingkan dengan hikmat yang dipegang atau yang ditulis oleh firman Allah. Hikmatnya untuk semua urusan hidup kita, perkawinan kita, pengasuhan anak, bisnis, hubungan, pengajaran, mengajar, mendidik, melatih orang, apa saja. Semua area dan arena kehidupan kita, masalah kehidupan ini, bahkan perjalanan kita bersama Tuhan, semuanya sudah tulis dalam firman Tuhan. Semuanya, berapa banyak? Semuanya. Nah, saudara lihat. Di sini Alkitab adalah buku yang sangat bagus yang perlu kita pelajari terus-menerus untuk melihat janji Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang kasih,
Di bagian yang kedua hari ini, Anda sudah tahu bukan? Bahwa bagi Tuhan, permintaan yang besar bukanlah masalah. Adakah orang yang berani malam ini berkata, ya saya mau meminta? Mari bangkit berdiri dan kasih tahu kepada Tuhan. Saya hitung 1, 2, sampai 3. Saudara mendeklarasikan apa saja. Mungkin yang saudara tulis di sana belum sempat tertulis. Saya mau kasih tahu kepada saudara. Saudara mendeklarasikan itu. Haleluya. Come on. Haleluya. Amen, 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 amen. Amen. Jangan biarkan Filistin saya pengumuman. Anda layak untuk mendapatkan yang terbaik. Waktu saya balik ke timur, banyak orang bilang, John itu daerah kering. NTT, nasib tidak tentu. Sekarang saya balik, NTT nikmat tiada tara. Nyata tangan Tuhan, nanti Tuhan tolong. Haleluya. Banyak teman-teman. Pernah saudaraku kasih satu tahun satu saudara, dia datang, dia ketemu saya di Kupang. Dia ketemu saya. Halo, John, kamu masih hidup ya? Jadi masih ini ketemu ke rumah, Pak, kasih minum selalu. Bayangkan, dia ketemu saya di Kupang ini, baru dia pikir yang hidup tuh teman-teman saya yang ada di Amerika, di Jepang, di Korea, hampir di banyak negara kita punya Tuhan. Dia pikir orang hidup di sana. Mari ke rumah, Pak, kasih tunjuk selalu, atau minum kopi sedikit. Bayangkan, jadi orang beranggapan datang di timur itu susah sengsara. Tidak, tempat yang terindah adalah ketika Anda berada di tanah perjanjian. Nah bagi saya timur tanah perjanjian. Bagi mereka takut ke timur karena itu bukan tanah perjanjian. Sekalipun Australia mamur, Amerika mamur, saya tahu bahwa tanah perjanjian saya ada di timur. Anda tahu tanah perjanjian mau di timur? Tanah perjanjian ini bukan tanah kapling yang saudara punya di rumah beberapa meter persegi. Tanah perjanjian adalah rencana Allah untuk engkau genapi seumur hidup. Mari kasih tepuk tangan bagi dia, come on. Haleluya. Saya hitung 1, 2, sampai 3, saudara deklarasi apa yang saudara mau. 1, 2, 3, deklarasi iman mulai. Go. Aku deklarasi jemaat ini diperlengkapi dengan berbagai macam hikmat, kekayaan, kelimpahan. Bahkan atas nama VLC saya deklarasi kelimpahan seberang laut, kekayaan orang fasik, kekayaan orang berdosa, harta yang indah-indah mengalir datang di dalam rumah Victoria Live House, datang di dalam gereja Tuhan, kekayaan berlimpah bahkan lebih dari 150 triliun mengalir, takut akan Tuhan mengalir, hikmat pengenalan akan Tuhan mengalir, berkat jasmani, rohani pengenalan mengalir. Amin. Saudara, ada satu kabar gembira untuk Anda. Dengar baik-baik. Setan berkumpul di belakang dan bilang, malam ini kotong punya rahasia sudah terbongkar. Malam ini rahasia kita sudah terbongkar. Amin. Kasih pujian bagi Roh Kudus Yesus Tuhan Bapa. Blessed Trinity. Pulang dengan salam yang berkelimpahan. Cari 2-3 orang katakan 20-22 tahun pelipatan dan percepatan dan peningkatan supernatural. Dan Anda boleh bawa persembahan bagi yang sudah persiapkan diri.